Renungan Harian Kamis 11 Februari 2021. Hari Orang Sakit Sedunia ke-29. Pengakuan yang benar dan jujur di hadapan Yesus membuahkan kesembuhan. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Saudara-saudariku terkasih, dalam menghadapi maraknya ancaman COVID-19, marak juga penemuan obat-obatan, buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa dikonsumsi untuk menyelamatkan diri dari ancaman virus ini. Suka tidak suka, orang harus mengkonsumsinya. Mahal atau murah, orang harus mengusahakannya. Prinsipnya adalah hidup bebas dan terhindar dari COVID-19. Saudara-saudariku terkasih, Santo Markus lebih lanjut menampilkan perjumpaan antara Yesus dengan seorang perempuan Yunani berkebangsaan Sirofenisia. Perlu dicatat bahwa ada halangan yang menyebabkan perempuan ini tidak gampang untuk mendapat pelayanan dari Yesus, yakni ia orang Yunani bukan Yahudi. Ia dianggap rendah, tidak layak. Status ini tidak menghalangi niat baik perempuan itu dan misi pelayanan Yesus. Ketika perempuan itu mendengar tentang kedatangan Yesus di daerah Tirus, perempuan itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ia memohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus tidak langsung mengiyakan permohonan perempuan itu. Ia menguji iman perempuan itu dengan sebuah pernyataan. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pernyataan Yesus ini ditanggapi dengan sebuah pengungkapan kebenaran dan kejujuran dari perempuan itu. Benar Tuhan, tapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Hasilnya adalah perempuan dibantu oleh Yesus. Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedangkan setan itu sudah keluar. Apa yang mau dikatakan oleh Santo Markus dengan konteks cerita ini? Saya menilai bahwa Yesus memberikan bantuan kepada wanita itu karena Yesus melihat konsistensi permohonan, sikap kejujuran, kerendahan hati sang perempuan itu. Ia mendapat karunia rahmat Allah yang menyembuhkan anaknya. Saudara-saudariku terkasih, banyak orang saat ini menilai bahwa hidup di saat ancaman virus corona sangat sulit, berat. Perekonomian terancam, komunikasi dengan keluarga dan sesama dibatasi, komunikasi dengan Tuhan, mendengar sabda Allah di gereja, menerima tubuh dan darah Kristus dibatasi, diberi kartu undangan. Bayi, anak-anak, dan orang tua yang usia 60-an tahun ke atas tidak diperbolehkan datang ke gereja. Saat ini semua orang sudah berjuang dengan doa-doa dan usahanya. Hasilnya, ada yang berhasil, ada yang masih berjuang. Namun lebih dari itu yang perlu kita sikapi dari sang perempuan Sirofenisia ini adalah ia datang kepada Yesus, tersungkur di hadapan Yesus. Ia memohon dengan rendah hati. Ia tidak merasa bahwa Yesus menolak dia. Ia tidak memaksa dan menuntut Yesus agar bertindak dengan cepat. Ia menjawab tantangan Yesus dengan jujur dan tidak menyangkal. Ia tidak cepat putus asa dengan tantangan itu. Ia sabar menanti dengan penuh iman. Semua dipersembahkan hanya untuk keselamatan sang putrinya. Teladan wanita ini harus menjadi model pembaharuan diri
sikap iman, dan ketekunan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mempersembahkan orang-orang sakit dan menderita COVID-19 dan orang-orang yang memiliki penyakit apa saja. Kita doakan mereka pada hari ini dalam perayaan Hari Orang Sakit Sedunia ke-29. Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan mereka karena Ia tidak mau agar orang-orang sakit disiksa, diancam, dan diambil dari dunia ini. Ia berada di pihak mereka. Amin.